Halo marketer, sekarang aku lagi berada di kantor Google Indonesia. Nah, kenapa tuh aku berada di sini saat ini? Karena tim marketer secara khusus diundang untuk melakukan eksklusif interview dengan Google Indonesia. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol secara langsung dengan Mbak Dora Songko. Nah, kita akan ngobrolin apa? Tentunya sesuatu yang informatif dan juga insightful buat kalian semua. Jangan kemana-mana, tetap di Collab. Oke marketer, sekarang aku udah bersama dengan Mbak Dora Songko. Di sini kita akan nanti ngobrol-ngobrol sama Mbak Dora Songko. Mungkin Mbak Dora mau menyapa dulu teman-teman Boleh. kita. Hai marketeers, thank you for having me. Terima kasih udah diundang di sini. Seru banget nggak bisa menahan untuk ngobrol sama Clara nih. Betul hari banget. Ini. Kita bakal seru-seruan ya Mbak. Yes. Betulnya ngobrolnya yang tentu yang very insightful Ya, gitu ya. mudah-mudahan. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal Google, tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih. Mungkin ada yang belum tahu kan teman-teman juga. Mungkin bisa dijelasin dulu, perkenalkan diri Mbak Dora Songko ini sebagai apa di Google. Oke. Again, hi marketeers, nama saya Dora Songko. Saya Product Marketing Manager di Google Indonesia. Gitu. Oke, nah kalau ngomongin sekarang kan kita udah di kantor Google nih ya Mbak. Sebenarnya kalau dari Google sendiri ini udah WFH kah apa masih hybrid nih sistemnya? Iya, kita masih hybrid sampai saat ini. Jadi kemungkinan akan return to office-nya semuanya segera, tapi masih belum tahu nih kira-kira gimana settingnya karena masih didiskusiin. Jadi sekarang ada yang di kantor, ada yang di rumah. Tapi kalau saya full on di kantor. Oh, kalau Mbak Dora sendiri sekarang full ya, lagi full di kantor. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya untuk Mbak Dora sendiri sebenarnya sekarang kesibukannya ini lagi ada apa sih Mbak? Oke, professionally sibuk mengurus beberapa programnya Google. Nanti mungkin kita cerita-cerita sedikit juga kali ya tentang programnya Google. Sebagai seorang ibu sibuk mengurusi anak 7 tahun. Oh di gitu. rumah. Iya betul, gitu aja sih. Keren juga ya sebagai career woman ya. Iya begitu, mencoba. Google di Indonesia ini kan udah lama banget. Sekarang siapa yang nggak kenal Google dan siapa yang nggak pakai Google ya kan, layanan Google. Nah kalau ngomongin masalah Google nggak cuma menghadirkan layanan kan di Indonesia, tapi juga berusaha untuk involve di banyak hal. Nah salah satunya dengan program Grow with Google. Nah aku tuh pengen tahu sih Mbak, sebenarnya Grow with Google itu apa dan sejak kapan itu ada? Oke. So, thanks for your question. Sebenarnya Grow with Google ini udah hadir cukup lama. Kalau di Indonesia sendiri kita udah mungkin sekitar 5-6 tahun di Indonesia, tapi ini sebenarnya program global. Jadi Grow with Google itu program global yang setiap negara punya fokusnya masing-masing. Nah, di Indonesia fokusnya kita itu adalah ada 5 target market atau target audience kita lah ya. Ada pemilik usaha, pelajar, mahasiswa dan juga pekerja, pencari kerja, kemudian ada startup developers, guru dan siswa, juga developers, juga jurnalis dan juga kreator gitu. Cocok banget nih ya buat teman-teman, banyak banget di Indonesia sekarang kan udah ada pebisnis juga, kreator, jurnalis. Betul. Jadi fokusnya ke 5 itu. Nah, ngapain sih gitu ya Grow with Google itu? Jadi intinya kita mau ngasih upskilling atau reskilling, penambahan skill yang hubungannya sama digital technology supaya semua orang bisa belajar dan bisa mengembangkan dirinya atau usahanya menggunakan digital teknologi gitu. Jadi ini fokus kita di Grow with Google Indonesia. Kalau mungkin Clara juga tahu ya, apalagi saat pandemi sekarang ini ya, mungkin sekarang udah recovery lah ya, hopefully udah semakin baik. Tapi ketika pandemi terjadi kita melihat bahwa ternyata banyak banget orang memerlukan keterampilan digital gitu. Salah satunya adalah kalau kita lihat percepatan orang yang menggunakan internet kan ada 21 juta ya, Clara, yang bertambah nih orang yang masuk ke internet. Tapi ternyata keterampilan digital kurang gitu. Kita pengen dari Grow with Google ini bisa membantu orang-orang dengan keterampilan digital gitu aja. Oke, jadi kan semakin tahun penggunanya semakin tinggi tapi skillnya nggak nambah juga gitu ya. Benar. Nah kalau ngomongin soal Grow with Google itu kan ada beberapa program ya Mbak di dalamnya. Nah kalau di tahun ini sendiri Grow with Google itu ada apa sih programnya? Oke, jadi ada fokus 3 tadi aku bilang ada targetnya ya, target marketnya kita. Yang pertama memang untuk pemilik usaha. Kita ada program untuk pemilik usaha, ada untuk pekerja, pelajar atau pencari kerja. Kemudian yang ketiga ada untuk guru. Nah, baru banget nih kita kemarin update dan launch gitu ya. Yang pertama untuk pemilik usaha, aku bisa cerita langsung aja kali ya. Untuk mereka ini apa aja program-programnya. Jadi yang pertama untuk pemilik usaha. Kita melihat bahwa memang keterampilan digital dibutuhkan, tapi juga dana mereka sangat butuh gitu ya, untuk pemilik UMKM, untuk bertahan, untuk berkembang, bisnisnya butuh dana. Jadi kita kerjasama sama non-profit organization namanya Kiva.
Dia di base-nya di US, tapi dia mencari mitra-mitra lokal untuk meminjamkan pinjaman kepada para pemilik UMKM. Kita memberikan 10 juta US dollar. 10 juta US dollar ini kita berikan kepada Kiva. Kiva mencari mitra distribusi lokal gitu ya. Dan tahun ini kita ketemu mitra distribusi lokal baru namanya Nusa Umat Sejahtera. Ini sebuah koperasi yang biasa di Semarang, tapi mereka bisa menjangkau di daerah Jawa. Nah, kita memberikan mereka 2 juta US dollar untuk memberikan pinjaman kepada para pemilik UMKM. Gitu, itu yang pertama. Masih siap yang kedua? Boleh, lanjut. Yang kedua kita lanjut ya. Yang kedua adalah untuk para pencari kerja, pelajar dan mahasiswa. Mungkin juga kita sama-sama dengar, marketers juga mungkin pernah dengar ya, bahwa pengangguran meningkat ketika terjadi pandemi di Indonesia. Sehingga kita melihat, oh banyak banget nih skill yang ternyata masih dibutuhkan. Untuk itu kita meluncurkan sebuah program namanya Google Career Certificates. Google Career Certificates ini program sertifikasi karir yang memang isinya adalah skill-skill yang dibutuhkan gitu. Nah, kita memberikan beasiswa nih, baru aja kita luncurkan 10.000 beasiswa untuk Google Career Certificates. Jadi orang-orang bisa ngambil sertifikat karirnya dengan 5.000-nya kita kerjasama sama Kominfo. Kalau pernah dengar Kominfo punya Digital Talent Scholarship. Iya, program itu kita kasih 5.000 IT support dan data analytics scholarship gitu. Nah tadi udah ada 2 ya. Yang pertama UMKM dan yang kedua itu adalah untuk peningkatan skill bagi orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Kebanyakan itu pasti usia produktif gitu. Iya, kita lihat mungkin 18 sampai sekitar 35 tahun yang ikutan program itu. Yang ketiga tentang guru. Jadi mungkin Clara, aku nggak tahu Clara biasanya di mana, tapi kalau dulu aku sekolah semuanya ngafal. Ya, hafalan aja, mau ujian aku ngafal aja, tapi nggak mengerti artinya. Nah, kita melihat bahwa masih banyak banget adanya kesenjangan gitu ya untuk anak-anak mengerti tentang gimana sih berpikir computational. Sekarang ini kita harus sudah kayak gitu kan ya, karena kita ada di digital world yang emang harus mau nggak mau kita harus berpikir kritis, memecahkan masalah. Nah, inilah kenapa kita akhirnya membantu. Jadi melalui lengan filantropi kami namanya google.org, kita memberikan hibah senilai 500.000 US dollar untuk Bebras. Bebras ini adalah sebuah organisasi yang memang fokus kepada guru. Kita mau membantu guru-guru di Indonesia untuk belajar computational thinking dan kemudian membagikan kepada anak-anak. Jadi melalui gerakan mereka namanya Gerakan Pandai. Nah, ini kita support juga gitu. Oke, berarti ya tadi kalau mau mendukung murid-muridnya sebelumnya kita ke pengajar-pengajarnya dulu ya. Kan kalau sebelumnya kan kita sama sistem pendidikan Indonesia kan ya itu tadi ngafal ujian gitu ya. Jadi ini lebih didorong ya, lebih dimotivasi lagi untuk berpikir computation tadi. Oke, tadi Mbak kita udah bahas soal tadi peningkatan skill bagi orang-orang yang mungkin membutuhkan ya, apalagi tadi tinggi tingkat pengangguran Indonesia setelah ada pandemi. Nah, kalau misalnya untuk mengikuti program dari Google itu sendiri apa sih persyaratannya? Oke, kalau untuk Google Career Certificates atau sertifikasi karirnya Google memang tidak ada persyaratan. Jadi siapapun buat mereka, karena memang kita fokus kepada mereka-mereka yang mau belajar gitu kan, menambah ilmu. Jadi siapapun bisa ikutan, no matter what your background is, lo bisa ikutan gitu intinya. Nah, ini benar-benar kita juga fokus untuk mereka menjangkau banyak orang, makanya Google Career Certificate itu menggunakan bahasa Indonesia. Kita mencoba melokalisasi gitu. Jadi ada 2 data analytics dan IT support yang sudah pakai bahasa Indonesia, siapapun boleh daftar. Tapi memang tadi kita sempat cerita ya, aku udah kasih beasiswa nih, jadi dari Google memberikan beasiswa. Nah, untuk beasiswanya sendiri, karena kami bekerja sama, misalnya sama Kominfo gitu ya, sama Digital Talent Scholarship, mereka punya requirements-nya sendiri. Jadi untuk teman-teman marketers yang mau ikutan daftar beasiswanya, dilihat aja di Digital Talent Scholarship punyanya Kominfo, nanti dilihat di situ ada persyaratannya gitu. Oke, berarti kalau untuk yang join yang by Kominfo itu bisa ya, boleh, itu persyaratannya dicek di sana. Boleh cek. Oke, kalau tadi kita udah ngobrol juga soal pendanaan untuk UMKM gitu ya. Kalau misalnya dari Google sendiri, ada nggak sih ketentuannya? Kenapa sih memilih tadi NUS sebagai partner nih untuk menyalurkan dana-dana ke UMKM? Soalnya tadi kan base-nya adalah di Semarang gitu ya. Oke. Sebenarnya kita melihat pertama NUS ini punya jejaring yang sangat kuat dan mereka memang fokus kepada komunitas-komunitas yang mungkin nggak mendapat akses pendanaan seperti di tempat lain ya. Jadi satu visi misinya kita sesuai, kemudian jangkauan mereka luas dan mereka memang base di Semarang tapi mereka punya ratusan ribu members.
yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat gitu ya. Sehingga kita ngelihat juga masih banyak nih kebutuhan dari UMKM di sekitar Jawa yang membutuhkan pendanaan. Makanya kenapa kita pilih NUS sebagai salah satu mitra distribusi lokalnya kami. Gitu. Oke, berarti nggak menutup kemungkinan nantinya akan ada mitra-mitra lainnya seperti NUS yang mungkin ada di luar Jawa gitu ya. Yes, that's targetnya kita sih. Kita pengen juga menjangkau di luar Jawa. Jadi stay tune, marketeers, teman-teman marketeers, masih banyak ada beberapa sisa ya loan yang akan kita berikan dan kita lagi mencari mitra distribusinya. Gitu. Oke, so far kalau misalnya ngomongin tadi campaign, ini kan Grow with Google itu termasuk campaign global program, gitu ya. Program nah global. kalau untuk di lokal sendiri di Indonesia, so far ini gimana sih pencapaiannya Mbak? Oke. How is it going? Iya. So far so good. Jadi memang kalau boleh cerita ya untuk kan tadi saya bilang ya Grow with Google udah sekitar 5-6 tahun di Indonesia. Kita udah melatih ya untuk pilar pertama kita yaitu pemilik UMKM, kita udah melatih sekitar 2 juta. Dari 2017 2 juta pemilik UMKM yang udah kita latih keterampilan digital gitu. Dan banyak banget cerita-cerita menarik yang mungkin yang membuat kita semakin semangat gitu ngerjain Grow with Google karena memang kita lihat impact-nya nyata gitu. Untuk milik usaha, untuk developers, startups, untuk pencari kerja juga udah ratusan ribu yang kita latih gitu ya, sehingga ini yang membuat kita juga terus semangat karena kalau melihat data kita masih butuh 600.000 digital talent per tahun ya, sehingga kayaknya kalau dibandingin populasi Indonesia jauh. Ya sedikit banget gitu ya. Tapi ternyata memang sangat dibutuhkan. Jadi disinilah Google pengen terus berkontribusi ke Indonesia. Oke, tadi kita udah membahas tentang pendanaan Google untuk membantu para UMKM ya, mendukung perkembangan mereka. Ada nggak sih Mbak baru-baru ini ataupun yang sudah-sudah gitu, ada nggak sih cerita menarik dari para UMKM ini? Oke, yes. Ada banget seperti yang tadi saya bilang ya, banyak banget kita nerima cerita gitu ya. Nah ini salah satunya dari si program SMB Resilience Fund ini ya, atau pinjaman yang kita berikan, pinjaman lunak kepada pemilik UMKM. Ada sebuah cerita dari Praya. Tara tahu Praya di mana? Saya juga baru dengar dari Lombok. Itu di Lombok ya, Praya itu di Lombok. Jadi seorang ibu namanya Ibu Huriah. Ibu ini tadinya hanya membantu kakaknya. Jadi kakaknya jualan kerupuk, dia membantu membungkus kerupuk. Dia per hari dapat 25.000 gitu ya dari bantuin kakaknya ini. Kemudian dia pikir, wah ini nggak bakal sustainable gitu ya, nggak bakal bisa nih saya hidup kayak gini aja. Akhirnya dia pikir, kayaknya lebih baik saya bikin usaha gitu ya. Kemudian dia bikin usaha donat. Tapi unfortunately pandemic happen. Jadi semua naik ya, semua bahan pokoknya naik, betul. Kemudian dia berpikir nih kayak nggak bisa bertahan ya. Akhirnya dia dengar nih dari tetangga sekitar bahwa ada bantuan dari Kiva dan juga waktu itu kita kerjasamanya sama Komida. Nah ini adalah sebuah koperasi juga ya yang membantu ibu-ibu mereka memang fokusnya ke wanita berpenghasilan rendah. Jadi dengan modal KTP ID gitu ya, ibu ini datang ke Komida dan kemudian minta pinjaman. Diberikan pinjaman kepada ibu ini, akhirnya ibu ini bisa bertahan, Ibu Huriah bisa bertahan, menjual donatnya tambah banyak gitu ya. Kemudian bahkan bukan hanya usahanya yang berkembang nih Clara, tapi juga dia bahkan bisa memperbaiki rumahnya, memperbaiki istilahnya ekonomi keluarganya gitu. Jadi cita-cita gini nih yang menguatkan kita dan membuat kita juga pengen terus membantu UMKM di Indonesia gitu. Oke, ternyata jauh juga kan di Lombok, di daerah Praya gitu ya. Iya. Itu ternyata masih banyak orang-orang yang punya pemikiran untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan bisnisnya, untuk membantu keluarganya gitu ya. Betul sekali. Oke, untuk upgrade skillnya dia juga. Benar biasa. Nah, kalau dari Google sendiri, ada nggak sih next-nya gitu, target gitu? Apakah masih fokus ke UMKM kah? Ataukah emang ada, ya tadi kan ada 5 segmen ya, 5 segmen yang akan disasar. Tapi sebenarnya so far pengen fokus banget kemana sih tahun ini? Gitu? Ya. Kalau tahun ini memang kita ingin fokus ke yang pertama ya, pilar pertama kita pasti UMKM lah ya. UMKM itu selalu menjadi fokusnya kita karena memang pilar ekonomi bangsa adalah UMKM. Yang kedua sebenarnya kita mau fokus ke pencari kerja, pelajar dan mahasiswa. Itu memang menjadi fokus kita di tahun ini sehingga banyak banget program-program yang memang fokus ke sana gitu. Itu aja sih. Oke, nah kalau misalnya dari tadi kan kita udah bahas yang UMKM, terus ada pencari kerja, terus ada yang guru gitu ya. Kalau dari guru sendiri saat ini penyebarannya tuh di mana ya Mbak? Oke.
Jadi tadi aku bilangnya untuk pilar guru gitu ya, segmen guru kita itu bekerja sama sama Bebras. Jadi Bebras itu memang sebuah organisasi yang fokus gitu ya untuk membantu para pengajar atau guru. Nah, Bebras sendiri melalui Gerakan Pandai, yaitu itu programnya, itu sudah benar-benar mencapai cukup banyak guru ya. Saya bisa mention sekitar 23 guru melalui program ini yang sudah di-touch sama Bebras, yang sudah diajarin computational thinking. Bayangin 23 guru, satu guru misalnya ngajar 30 anak ya. Berapa yang sudah benar-benar berubah gitu ya dan menambah skillnya di computational thinking gitu. Jadi di tahun ini kenapa kita bekerja sama lagi sama Bebras, karena kita nambah hibah kita ke mereka untuk menjangkau lebih banyak dan ribuan guru lagi gitu di seluruh Indonesia. Oke, selain dari tadi udah nyebutin Bebras, ada Kominfo juga tadi ya. Di dalam Grow with Google ini sendiri sebenarnya bekerja samanya itu institusi yang emang pemerintah ataukah emang ada institusi lain ya kayak swasta kayak gitu? Yes, banyak banget. Jadi kita cross industry, cross partnership banyak banget. Jadi kita kayak ada pemerintah bareng sama kementerian, ada juga kayak organisasi-organisasi kayak tadi ya, ada Bebras, ada IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Kemudian company-company juga banyak banget yang ikutan, baik mereka melatih para penggunanya mereka gitu ya. Banyak deh, saya bisa mention banyak banget nama company yang udah ikutan di Grow with Google gitu. Oke, nah kalau misalnya kita pengen tahu nih, apa aja sih program Grow with Google, terus gimana caranya kalau mau ikutan gitu ya di dalam Grow with Google ini. Kita bisa cari tahu dari mana nih, Mbak? Oke, saya langsung melihat para marketers. Silakan. Oke, hai marketers, kalau mau tahu lebih lanjut tentang programnya Grow with Google, bisa ke g.co/growindonesia atau g.co/growindonesia. Ditunggu. Oke, thank you banget nih Mbak Dora. Makasih, Kita benar-benar ya tadi semuanya isinya daging. Kalau misalnya di marketers tuh kalau pembahasannya insightful tuh kita ini pembahasannya daging gitu ya, karena semuanya tuh berisi gitu ya. Oke marketers, itu tadi perbincangan kita dengan Mbak Dora Songko. Tentunya tadi aku bilang sangat daging gitu ya, karena banyak insight yang ternyata kita nggak tahu ya dari pelosok-pelosok Indonesia. Ternyata banyak banget yang udah terbantu sama program dari Google ini, yang tentunya Grow with Google. Oke, thank you so much Mbak Dora Songko untuk insight-nya, untuk sharing-sharingnya sama-sama kita. Jadi marketer sekalian udah tahu nih apa sih sebenarnya yang dikerjakan Google untuk Indonesia, nggak cuma untuk melayani secara teknologinya aja, tapi juga membantu Indonesia untuk mengembangkan berbagai segmen yang ada di dalamnya. Oke, thank you banget udah nonton acara Collab with Google. Aku Clara pamit dan aku Dora pamit juga. Oke, thank you marketers dan sehat selalu, stay safe Indonesia. Bye.